Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Glaser. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang terlihat di depan saya ini, saya lagi servis Matic Yamaha Mio tahun 2005 ya. 2005 ini Mio yang pertama. Permasalahan pada motor atau kendaraan ini adalah ketika digas itu biasa fenomena yang terjadi pada Matic itu yang banyak kita dengar biasanya pada Yamaha Mio lama itu kayak bunyi jangkrik ya, cit 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 gitu. Ya kurang lebih lah kayak gitu. Nah itu masalahnya, yaitu kotor. Tadinya di sini nih kotorannya banyak sekali numpuk dan sudah saya bersihkan. Ini hampir 1 liter habis pakai saya bersihkan. Ini kelihatannya sekarang sudah bersih. Dan fenomena itu biasa terjadi pada Matic, tetapi yang sering kita dengar itu biasanya pada Mio lama. Itu masalahnya di sini ya, pada bagian CVT atau Matic. Nah di sini. Nah, ini kotor biasanya. Kalau ini udah bersih. Nah, kalau di sini kotor, kotorannya nempel di sini, cengkraman kampas Matic-nya ini kurang bagus, kurang maksimal sehingga terjadi slip pada saat mencengkram di sini. Pada saat slip terjadi bunyi. Nah, itulah yang menyebabkan bunyi pada CVT dan sekarang ini sudah kita bersihkan. Nah, setelah saya cek komponen dari CVT ini, ternyata sebenarnya ini harus diganti juga ya. Yang ini harus diganti. Karena ini sudah kalah. Kita cek kayak gini. Nah, ini udah kocak kiri kanan kayak gini. Kemudian kayak gini ini kurang main ini. Kalau saya kasih pelicin di sini takutnya nanti masuk ke sini dan membasahi atau belepotan ke bagian pambelnya itu, maka akan terjadi slip. Nah ini saya kasih tahu orangnya belum ada dana, ya kita akali saja ya. Kita akali saja. Nah ini kita buat gerakannya ini kita persempit, maksud saya. Kita kasih keras spirnya seperti yang pernah saya video sebelumnya itu. Di video saya sebelumnya itu ya dibuka saja. Nah ini juga udah peot nih. Udah saatnya diganti ya. Tetapi karena memang tidak ada dana dan ini harus bisa digunakan dulu untuk sementara, ya terpaksa kita pasang juga ya. Tetapi sedikit kita akali dengan perkeras spirnya di sini. Kita perkeras spirnya di sini untuk mendapatkan putaran bawah ya. Karena kalau putaran atas ini tidak elastis, sudah tidak elastis lagi, ini agak sulit. Yang penting ini bisa jalan dulu, bisa dipakai untuk beli-beli sayur ke pasar lah, kira-kira begitu. Nah seperti biasa, dulu saya pernah praktikkan, kita akan gunakan pelor di sini ya. Kita gunakan pelor. Ini supaya pir CVT-nya itu sedikit lebih keras. Jadi untuk mengurangi pergerakan daripada CVT ini ya. Kayak gini. Oke, jadi begini ya. Kita pasang pirnya. Nah, ini pirnya jadi sedikit lebih keras nanti untuk meminimalisir pergerakan daripada CVT ini. Karena memang sudah oblak, ini sudah wajib ganti sebenarnya. Baru kita pasang ini. Oke, sudah terpasang. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah, itu pelornya nggak bakalan keluar. Tapi kalau Vario ya harus dibuatkan dudukan ya, tidak bisa langsung kayak gini seperti Mio. Ini sama kayak kita bikin pir racing. Pergerakan daripada CVT ini kita persempit. Nah ini tarikan awalnya akan lebih responsif karena CVT-nya ini akan cenderung lebih tertahan daripada terbuka. Oke, kita pasang saja. Lalu kita pasang mangkoknya. Nah baru kita akan rakit yang di depan ya. Kita pasang dulu ininya. Dan sekarang kita akan rakit bagian depannya, Matic bagian depannya ya. Ini sudah kita cuci tadi. Dan sebelum kita pasang di sini, kita kasih grease atau gemuk khusus ya. Nah ini sudah kita kasih pelumas grease khusus. Ini yang dari SGP ya. Jangan pakai gemuk yang kayak gini. Ini kalau panas ini tidak tahan. Maksud saya ini akan mencair dan akan belepotan membasahi CVT dan itu sangat berbahaya ya. Ini bisa membuat CVT tidak kerja maksimal.
Jadi gunakan grease khusus kayak gini. Ini kalau kena panas ya udah dirancang, ini tidak akan mencair atau belepotan kemana-mana. Karena ini khusus untuk CVT dan ini harganya sekitar 3.000-an ya. Oke, kita rakit saja CVT-nya. Kita rakit rollernya dulu ya. Kita lihat rollernya ini juga sudah waktunya diganti nih. Seharusnya diganti karena sudah tidak bundar lagi ya. Ini sudah kelihatan ya, udah gepeng kayak gini. Ya, tapi apa boleh dibuat. Yang punya tidak ada dana ya harus kita pasang juga. Baru kita rakit yang ini ya. Oke, kalau sudah gini kita pasang aja ya. Kita pasang. Kita buka dulu yang belakang ya. Kita jadikan yang depan dulu baru kita pasang pambel. Ring matahari ya. Oke, setelah terpasang begini, nah ini kita buat seperti ini dulu ya, biar pambelnya ke bawah dulu. Kita tekan, nah biar dia ke bawah dulu pambelnya, baru kita pasang. Tinggal kita kencangkan bautnya. Dan untuk CVT bagian depannya ini kita ganjal pakai besi kayak gini ya. Pakai baut juga bisa. Ini saya tidak punya kunci khusus ya, tetapi trik khusus nih. Kita ganjal di sininya. Nah, seperti itu. Baru kita kencangkan bautnya. Oke, sudah kencang. Oke, kita tes putar saja ya. Ini udah terpasang. Kita coba tes. Nah, ini pambelnya sudah ngambil posisi sendiri ya. Oke, sudah bagus. Dan untuk motor ini sebenarnya ini kalau dipakai cenderung mau belok ke kiri. Itu permasalahannya ada pada lahar penghubung rangka yang ini. Jadi kalau rangkanya itu digoyangkan begini, mesinnya diam. Itu karena lahar penghubung rangkanya itu ini udah oblak nih. Oblak kayak gini. Ini kiri kanan juga sama nih. Jadi kalau kita goyangkan badannya akan goyang begini tetapi mesinnya diam. Nah, ini yang sudah kita belikan yang baru ya. Ini asli Yamaha. Udah kita belikan yang baru. Kita ganti. Nah, ini nggak ada goyang-goyangnya nih. Oke, sekarang kita pasang laharnya ya, yang baru. Dan sebelum kita pasang, kita harus sedikit lumasi dulu. Kita lumasi dulu sedikit. Ini juga. Yang sebelah sana tadinya sudah kita pasang ya.
Lalu kita pasang yang ini. Oke, kita pukul lapis pakai kayu ya, supaya laharnya ini tidak lecet. Oke, sudah terpasang dan tidak ada goyang-goyang lagi ya. Tinggal kita rakit rangkanya ini sama komponen-komponen lainnya ini ya. Oke sahabat semua, jadi ini sudah terpasang ya, dan ada yang saya lupa ini, saya udah pasang ininya tapi perpaknya ini belum kita pasang. Ini seharusnya dipasang dulu ya. Sekarang kita buka dulu CVT depannya ini, baru kita pasang pak, baru kita pasang tutupnya ini. Oke sahabat semua, jadi videonya ini kita persingkat ya, dan ini kita sudah tes tadi di jalan, rasanya ini enak sekali dan tarikannya sudah tidak lemot seperti sebelumnya itu, meskipun kondisi CVT-nya itu sebenarnya sudah mau diganti. Dan sebelumnya kendaraan ini kalau kita berkendara itu lebih cenderung untuk belok ke kiri atau lebih berat ke kiri karena kondisi daripada lahar penghubung antara rangka dengan mesinnya itu oblak, dan setelah kita ganti ini tadi rasanya balance sekali ya, jadi tidak cenderung untuk belok ke kiri maupun ke kanan. Dan kita coba tes hidup saja ya. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk videonya ini saya persingkat dan saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang ingin belajar untuk memperbaiki atau menservis kendaraannya sendiri di rumah. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.